Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Atas bawah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Masjid Jami Baitul Izzah, khusus Ketua DKM Pak Ustadz Kaswadi yang saya hormati, para hujjaj, para ustadz, khusus Ustadz Budi, Ustadz Dani yang saya hormati, para jamaah yang saya muliakan. Kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat, sehingga alhamdulillah di pagi ini kita bisa bertemu kembali, hadir kembali, bermuajahah dan bersilaturahim kembali di tempat yang mulia ini guna melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita semua, mudah-mudahan semua ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan rahmat dan kesejahteraan dilimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'in, dan juga mudah-mudahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, setelah bulan Ramadan sampai ke hari raya Idul Fitri, saya baru bertemu kembali dengan para jamaah sekalian. Saya manusia biasa, mohon maaf lahir dan batin. Lebarannya masih ada enggak nih? Mohon maaf, enggak kudu lebaran kan ya. Mohon maaf lahir dan batin. Kita berdoa kepada Allah, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk golongan orang yang kembali kepada fitrah, dan mudah-mudahan kembali Allah jadikan pula menjadi orang-orang yang beruntung. Minal aidin wal faizin. Nyebutnya suka salah. Minal aidin wal faizin. Izinnya pakai zai, pakai z berarti iya.
minal aidinnya pakai dal, bukan minal aizin wal faizin gitu ya. Nyebutnya nggak karuan. Minal aidin, saya sedikit berikan penjelasan lafadznya. Aidin itu segatnya isim fa'il, berasal dari kata ada ya'udu audat fahuwa aidun. Nah, isim fa'ilnya itu aidun. Ketika dia dijamakkan menjadi aiduna. Nah, tapi ketika di i'rabnya jer, karena ada minalnya, maka wawunya itu tukar menjadi iya. Yang tadinya aidun menjadi aidin, minal aidin. Asalnya ma'idun, karena ada min maka minal aidin. Itu artinya yang kembali. Aidin itu adalah orang-orang yang kembali, maksudnya kembali kepada fitrah. Mudah-mudahan melalui ibadah puasa Ramadan dan berbagai macam ibadah lainnya sampai berhari raya, kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dosa yang hanya kepada Allah ataupun dosa yang ada kaitannya dengan sesama, dosa yang ada kaitannya dengan hak adami. Maka berarti kalau semua dosa diampuni, itu namanya kita termasuk minal aidin. Kemudian wal faizin, itu faizin itu asalnya faizuna, faza yafuzu fauzan. Ingat nama merebut tuh ya, merebut lu fauzan bukan? Fauzan ya, faza yafuzu fauzan, isim fa'ilnya faizun, dijamakkan faizuna, dijarkan faizina, minal aidin wal faizin, artinya orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, kita semua sadar yang namanya manusia punya banyak salah dalam hidup ini. Dalam hidup ini, walaupun kita hati-hati, tetap kita banyak melakukan kesalahan. Itu pasti itu. Karena anggota tubuh kita ini punya potensi besar untuk banyak melakukan perbuatan dosa. Coba dah, asal keluar dari rumah, mata kita nggak bisa jaga, telinga kita nggak bisa jaga, apalagi lisan kita nggak bisa jaga, maka pasti punya banyak kesalahan. Ada kan orang yang gampang bicara, ya melihat ini langsung bicara, melihat ini langsung bicara. Kalau bicaranya bagus mending, kalau bicaranya ngomongin jelek orang, bikin dosa mulu kan itu. Maka kata Nabi, kullu bani Adam khatta'un, kullu bani Adam khatta'un, setiap bani Adam, anak cucu Adam, setiap kita semua itu pasti punya banyak salah. Khatta'un itu adalah segat yang menunjukkan makna banyak, namanya segat mubalaghah, namanya segat mubalaghah. Maknanya khatta'un punya banyak kesalahan, wazannya fa'alun. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan maka dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita semua, agar kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama kita mau bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang gak ada kaitannya dengan manusia, dan kemudian juga bertaubat kepada Allah dan minta maaf
minta hampura, minta ridho kepada orang yang kita melakukan kesalahan kepadanya. Kita dalam hidup ini punya salah nggak ke orang? Ya, itu dipastikan. Bisa jadi kita punya salah ke istri, bisa jadi istri punya salah ke suami, bisa jadi orang tua punya salah ke anak, atau anak punya salah ke orang tua. Itu pasti. Ketika kalau misalnya anak minta maaf ke orang tuanya khawatir banyak salahnya, itu pantas. Tapi ketika orang tua minta maaf ke anaknya, pantas nggak kira-kira? Orang tua pun pantas minta maaf ke anak-anaknya, karena orang tua juga manusia yang pasti itu banyak melakukan kesalahan. Maka misalnya anak minta maaf ke orang tua minta maaf ke anaknya, ya, istri minta maaf ke suaminya, suaminya juga memaafkan dan minta maaf kepada istrinya. Suami kira-kira punya salah nggak ke istrinya? Ya, iya, udah pasti semuanya itu pasti punya banyak salah. Maka dua-duanya kita lakukan. Kita minta maaf dan mau memaafkan kesalahan orang. Kita jangan gengsi minta hampura, jangan gengsi minta maaf ke orang lain, dan kita harus lapang dada mau memaafkan kesalahan orang lain. Kan begitu kalau lebaran mas, sebenarnya kayak gitu. Kemudian si santri, si murid, si siswa itu pasti punya salah kepada guru-gurunya. Nah, si guru, si ustadz, kiai itu udah pasti punya banyak salah kepada murid-muridnya, kepada santri-santrinya. Maka berarti si murid datang ke gurunya, guru juga minta maaf kepada muridnya. Maka kalau itu semua dilakukan, maka insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya sebelum lama itu ingin banget ketemu sama guru waktu saya belajar di Serang. Saya dulu pernah di Serang 3 tahun selama PGA. Sekolahnya PGA, tinggalnya di pesantren. Saya bahasakan bahwa saya sekolah sambil mondok, bukannya mondok sambil sekolah. Saya sekolah sambil mondok, mondoknya sambilan. Berarti nggak tapi bener niatnya. Ya, apa sebabnya saya bilang mondoknya sambilan? Karena begitu saya selesai sekolah pulang saya. Ya, kalau dia mondoknya pengen terus, berarti kan setelah selesai sekolah dia nggak pergi dari pesantrennya. Ini pergi juga dari pesantren, berarti itu sekolah mondok cuma sambilan saja. Beda dengan orang mondok sambil sekolah, berarti sekolah cuma sambilan. Saya waktu di sana sekitar tahun 85 sampai 87, 3 tahun. 85, 87. Saya punya guru waktu itu sedang gantengnya, sedang cakepnya. Waktu itu beliau juga sedang naik daunnya. Dia seorang gori, bahwa beliau itu waktu itu dia sedang MTQ, juara RRI, TPRI dulu ada kan. Kemudian terus naik sampai juara nasional, terus naik sampai juara internasional di saat saya ada di sana tuh. Ya. Nah, akhirnya kita itu begitu udah keluar, nggak setiap tahun kita bisa nemuin guru karena agak jauh. Kalau yang guru-guru dekat sih itu biasa, yang namanya lebaran itu ngejar guru biasanya. Selain orang tua, keluarga, orang-orang yang lebih tua, itu biasanya guru yang dicari. Nah itu akhirnya kemarin saya ke sana. Kemarin ke sana dan itu alhamdulillah kiai masih ada, cuma kondisinya udah enggak tapi sehat karena
apa namanya kena penyakit tulang itu, osteoporosis apa namanya ya. Itu jadi akhirnya sekarang udah kelihatan tua banget, usianya sekitar baru 75 ya. Sebenarnya kalau orang-orang yang sehat mah 75 itu belum tapi payah lah gitu. Ini 75 ya, walaupun bisa jalan tapi udah kelihatan payah jalan. Tapi akhirnya bisa kita ngobrol dengan guru itu. Tapi dia cerita, dan cerita juga istrinya, cerita juga anak cucunya, sampai anaknya yang waktu saya di sana masih kecil sekarang mah jadi kiai, penceramah, qori gitu ya. Jadi udah pada jadi orang hebat. Itu kiai yang saya merasa tertarik, walaupun dia kondisinya nggak tapi sehat. Kemarin Ramadan dia bisa menghatamkan Al-Quran 10 kali tamat ya. Bapak kemarin sehat Ramadan ya? Berapa kali tamat kemarin? Ada 5 ada. Begitu udah 1 kali tamat, udah ke depannya males saja gitu. 1 kali tamat alhamdulillah, balik lagi males gitu. Ya, Masya Allah, itu kiai walaupun begitu duduk masih 6-7 juz katanya kalau baca Quran itu beliau, Masya Allah. Dan memang beliau turunan orang-orang baik, maka anak, cucu, menantu itu tumbuh menjadi orang-orang yang hebat. Jadi enggak kehabisan stok kiainya itu. Kalau kiai ini enggak ada, itu anak menantunya banyak. Yang hafid Quran banyak, anaknya, menantunya. Anak anak satu-satunya laki-laki namanya Haji Asep. Sekarang dipanggil Kiai Kiai Haji Asep Solahuddin. Bahwa beliau itu punya istri hafid Quran juga, dan kemudian anaknya masih kecil. Kalau menurut kita baru lulus SD, itu ditaruhnya udah jauh, udah di Lirboyo. Lirboyo kan Jawa Timur ya. Baru lulus SD aja udah ditaruh di Lirboyo. Kan pondok di Lirboyo nggak sama pondok di kita ya. Kalau pondok-pondok pesantren di Tangerang itu kan bisa dilihat kapan saja. Ada yang pesantren setiap minggu anaknya dilihat, setiap minggu sambil bawa nasi makan bersama ya. Ini pondoknya nggak kerasa ini, gitu bolak-balik orang tuanya. Kalau di Lirboyo itu nggak bisa ditempuh setiap bulan ya, setiap bulan nggak bisa, 2 bulan juga bisa, orang jauh ya kan. nggak mungkin orang tuanya bolak-balik ke Jawa Timur untuk nengok anaknya. Udah pasti dikirimnya itu melalui ATM gitu. Para jamaah yang saya hormati, ini saya sampaikan tidak lain adalah untuk memberikan semangat kepada kita semua agar kita tekun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk menjadikan anak turunan kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha, alim-alimah. Amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Hakim. Bunyi hadisnya, salasun man kunna fi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata birahmati. Artinya ada 3 perkara yang barang siapa 3 perkara ini dia bisa lakukan, maka nanti Allah akan menghisabnya di hari kiamat dengan hisab yang mudah saja. Hisab yasir, enggak disusahin, enggak, hisabnya mudah saja.
dan kemudian dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 perkara, nggak banyak, cuma 3. 3 perkara ini man kunna fi, siapa orang yang 3 ini ada di orang itu, atau 3 perkara ini orang itu bisa melakukannya, maka Allah nanti akan menghisabnya di hari kiamat dengan hisab yang mudah. Gambarannya hisab yang mudah tuh begini, nanti kan amal kita bakal dihisab. Kita ini selama hidup di dunia, amal kita tuh dihisab semua. Kita punya apa saja, itu semua dihisab. Kita punya apa aja, semuanya dihisab, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau misalnya hisab mudah itu, begitu diperiksa amalnya adalah amal kebaikan, amal-amal kebaikan, maka Allah berikan pahalanya. Kalau misalnya begitu dilihat ada amal-amal yang tidak baiknya, maka Allah akan mengampuni kesalahannya. Ini namanya hisab yang mudah. Begitu dilihat banyak kebaikan, dibalas dengan pahala. Begitu dilihat ada kesalahannya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selain itu, nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga dengan sebab rahmatnya. Itu bahasa hadis, wa adkhalahul jannata bi rahmati, bukan wa adkhalahul jannata bi amalihi, bukan. Ya, kalau masuk surga dengan amal makanya nggak masuk surga kita. Betul nggak Pak? Udah banyak kebaikan. Amal kita banyak yang kita lakukan, kan belum tentu benar juga, belum tentu benar juga, belum tentu diterima juga. Tapi kita terus semangat beramal karena diperintahkan dalam Al-Quran beriman dan beramal soleh. Maka kalau ada dalam hadis yang menjelaskan bahwa orang masuk surga dimasukkan oleh Allah dengan sebab rahmatnya, sedangkan di dalam Al-Quran orang itu mendapatkan surga karena iman dan amal solehnya, maka itu nanti bisa dikompromikan, bisa dikompromikan. Artinya orang itu masuk ke dalam surga dengan sebab iman dan amal soleh disertai dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sahabat bertanya, qalu ma hiya ya Rasulullah. Qalu, kata sahabat, ma hiya ya Rasulullah, itu yang 3 apa ya Rasul? Mahiyya ya Rasulullah, itu yang 3 apa ya Rasul? Rasul menjawab, qala, pertama, tu'ti man haramaka, tu'ti man haramaka. Tu'ti itu fi'il madinya a'ta yu'ti. Kalau yu'ti domirnya huwa, kalau diganti dengan domir anta menjadi tu'ti. Tu'ti, engkau bisa memberikan sesuatu, memberikan kepada orang-orang yang gak pernah memberi. Berarti itu orang hebat ya. Orang bisa memberi kepada orang-orang yang gak suka memberi. Misal kita punya tetangga kita pelit. Kita punya tetangga kita pelit. Punya tetangga, di samping tetangga juga saudara. Kan kalau di kampung mah biasanya bertetangga dengan saudara. Udah tetangga, saudara, punya tetangga pelit, nggak pernah memberi, walaupun dia punya sesuatu, punya anu, nggak pernah ngasih. Walaupun masak apa juga nggak pernah ngasih. Walaupun masak dagingnya ke
kecium sama kita, rumahnya dekat, nggak pernah ngasih misalnya. Ini cuma contoh nih ya. Itu kan orang pelit namanya, nggak pernah memberi. Nih kalau kita bisa memberi kepada orang yang nggak suka memberi, itu orang hebat. Berarti itu orang yang punya nilai lebih, punya keunggulan daripada dia. Coba pada umumnya kan begini, kalau kita punya tetangga pelit, kita pengen ngasih nggak kira-kira? Kita punya tetangga pelit nih, nggak pernah ngasih. Kira-kira kita pengen ngasih gak itu? Itu umumnya suka nggak pengen ngasih lah, dia juga pelit, ya dia juga pelit, maka kita juga udah nggak usah ngasih, dia mau orangnya pelit, itu kan gitu misalnya tuh. Nah itu berarti kalau dia pelit, kita pelit, siapa yang bagus kan? Ya kan dia pelit, kita juga sama, kita juga pelit, berarti kita nggak ada lebihnya, nggak ada bedanya dengan dia pelit, kita pelit. Itu mah sama dengan orang yang datang ke masjid sendalnya hilang, dia ngambil sendal orang, ya enggak? Begitu dia ke masjid sendalnya hilang, mana sendal saya? Aduh gimana ya, udah mau ambil ini, yang ini lebih bagus nih, ya. Berarti nggak ada bedanya, yang pertama maling dia jadi maling juga. Ya, itu namanya nggak ada punya nilai lebih. Harusnya tu'ti man haramaka, dia bisa memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Berarti dia bisa melakukan kebaikan kepada orang yang tidak melakukan kebaikan. Dia nggak melakukan kebaikan, tapi kita melakukan kebaikan, berarti kita punya nilai lebih. Kan yang susah kayak gitu. Yang susah itu kita berbuat baik sama orang yang nggak baik. Kalau kita berbuat baik sama orang yang berbuat baik ke kita, itu mah mudah. Itu mah namanya mukafaah. Mukafaah itu sama balas-balasan gitu. Dia ngasih, kita ngasih. Dia senyum, kita senyum kan gitu. Itu namanya gampang kalau begitu mah. Dan bahkan kalau kata Nabi Allah Isa bin Maryam, kalau orang itu melakukan kebaikan kepada orang yang biasa berbuat baik, itu belum ihsan itu. Belum ihsan, belum berbuat baik. Kata Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi salam, dia katakan dalam riwayat, laisal ihsan antuhsina ila man ahsana ilaik. Bukanlah ihsan apabila kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Itu bukan ihsan, itu madzalika mukafaah katanya. Habis yang disebut ihsan mana? Yang dalam Al-Quran, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Itu yang ihsan mah katanya, innamal ihsan antuhsina ila man asa'a ilaik. Bahwa yang disebut ihsan mah kamu bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat sama kamu. Wah, berat banget kayaknya gitu. Bisa nggak ngamalinnya kita seperti yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Coba contoh tuh. Misalnya begini. Dalam riwayat Nabi kita tuh sebelum hijrah ke Madinah, itu ada hijrah ke Habasah, ada hijrah ke Taif. Itu Nabi hijrah ke Taif nggak diterima baik. Bahkan Nabi kita ditimpain dengan batu. Ya, Nabi ditimpain sama batu. Berarti itu orang-orang Taif berbuat jahat kepada Nabi. Nabi balas nggak tuh? Nabi nggak nimpah lagi Nabi. Ya, malah bahkan malaikat menawarkan Nabi Muhammad, itu orang Taif mau diapain? Gitu. Nabi ditimpah sama batu. Ya, kemudian malaikat nawarin, Muhammad, itu orang Taif mau diapain? Apa saya angkat gunung nih, saya timpain ke orang Taif? Coba kalau Bapak ditawarin kayak gitu, iya oke. Kalau saya mau setuju itu, ya udah timpain aja, gitu kan gitu tuh. Kita mah nggak bagus, kita mah berarti.
Nabi, kata Nabi jangan, kata Nabi jangan, malah Nabi mendoakan. Nabi doakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum saya karena mereka belum pada ngerti. Kan begitu tuh. Itu kan ngedoain bagus, itu bukan nyumpahin. Itu ngedoain bagus. Berarti Nabi tetap berbuat baik sama orang yang tidak berbuat baik. Seperti dalam riwayat yang masyhur, Nabi katanya pernah lewat mau sholat diludahin sama orang. Begitu diludahin, Nabi lihat, Nabi senyum. Masa diludahin senyum? Diludahin itu, meludahin orang itu perbuatan jelek, perbuatan jahat. Nabi bisa senyum, Nabi tetap berbuat baik. Coba pada bapak diludahin orang, ya jangankan kena, nggak kena juga, waduh, marahnya luar biasa itu. Tapi itu ketika Nabi lewat lagi nggak ada yang ludahin, Nabi cari mana yang ludahin saya, biasa itu. Akhirnya cari-cari, Nabi nanya sama tetangganya, katanya lagi sakit. Coba dah, kita pernah dijahatin orang kemudian dengar dia sakit, wah luar biasa senengnya kita. Kata kita, mampus lu, pasti begitu tuh, ya. Itu Nabi tidak, malah kembali ke rumahnya, dalam riwayat cari makanan dan kemudian ditengoknya, dijenguknya. Diludahin sakit, dijenguk. Maka akhirnya itu orang akhirnya masuk Islam karena kemuliaan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, itu yang pertama tuh. Tadi jumlahnya berapa katanya? 3. Satu itu, nomor 1 bisa nggak itu tuh? Ya, memberi kepada orang yang nggak pernah memberi. Kemudian yang kedua, watasilu man qata'aka, watasilu man qata'aka, bahwa kamu mau bersilaturahim, nyambung persaudaraan kepada orang-orang yang sudah memutuskan persaudaraan kepadamu. Ketika kita punya saudara nih, entah dari pihak bapak kita, dari pihak ibu kita, terkadang tuh udah banyak yang nggak pada nyambung tuh, ya, banyak yang udah nggak pada nyambung, malum sibuk semua, ya. Kan itu namanya udah pada putus tuh, udah pada putus. Walaupun nggak putus juga bahasanya bisa jadi renggang lah begitu, ya. Nah kita nih yang berusaha untuk nyambunginnya, watasilu man qata'aka, kita berusaha terus untuk menyambung silaturahim kepada orang-orang walaupun orang itu memutuskan persaudaraan kepada kita. Kalau nyambung sama yang udah nyambung mah gampang, ya. Dia biasa ke rumah kita, kita ke rumah dia, mudah itu mah. Yang susah itu ada misalnya nih saudara kita padahal deket masih, ya, tapi itu masya Allah udah nggak mau ketemu, udah nggak mau berkunjung. Apalagi kita itu begini, kan dia itu lebih muda, harusnya dia datang ke saya, itu nggak beres tuh begitu nantinya, ya. Jadi sebenarnya silaturahim itu nggak harus begitu, nggak wajib yang muda mesti datang ke yang tua. Kira-kira haram atau enggak yang muda, yang tua datang ke yang muda, Pak? Enggak ya? Enggak. Atau yang lebih cepat sempatnya itu silahkan lakukan duluan, nggak usah gengsi, ya. Menyambung persaudaraan kepada orang-orang yang memutuskan persaudaraan. Maka saya terasa, ya, misalnya kita punya saudara dari pihak bapak, dari pihak ibu, maka karena saya nggak mau begitu tuh, nggak mau dengan saudara jauh-jauh sampai nanti lama-lama pada putus, maka saya adakan silaturahim sambil ngaji. Jadi pengajian sambil silaturahim. Saya adakan itu dari keluarga saya lah deh. Saya punya saudara ada 7 misalnya. Saudara saya tuh ada 7, di atas saya 3, di bawah saya 3, udah 6 tuh, saya di tengah-tengah. Jadi saya anak tengah-tengah tuh.
Yang lebih teraturnya lagi, di atas saya laki-laki 2 perempuan 1, di bawah saya laki-laki 2 perempuan 1. Itu sudah bertahun-tahun diadakan pengajian setiap bulan, dan pengajiannya pindah-pindah di saudara-saudara kita tuh. Misalnya bulan besok di rumah si Anu, bulan besok di rumah si Anu, terus berputar di antara rumah saudara-saudara kita itu. Nah itu semuanya ketika ngaji semua bisa hadir, 7-7-nya bisa hadir, dan dia bawa anak, bawa menantu, bawa cucu kan begitu. Jadi jumlahnya jadi banyak. Saya merasa bersyukur karena keluarga saya bukan orang-orang penting, orang-orang yang kerjanya ya ditinggalin juga bisa lah gitu ya, maka diajak kumpul bisa, yuk ngaji gitu kan. Itu coba kalau orang-orang penting mah kayaknya susah dikumpulin ya, apalagi udah jadi pejabat, wah nggak bisa kayaknya ngumpul. Jadi yang kedua itu, yang ketiga adalah wa ta'fu amman zalamaka, wa ta'fu amman zalamaka, bahwa kamu bisa memaafkan terhadap orang-orang yang berbuat zalim kepadamu. Kamu mau memaafkan kepada orang yang berbuat zalim kepadamu. Dalam hidup ini kita nih manusia bergaul, ya, bergaul dengan sesama, namanya makhluk sosial. Udah sosial, bermasyarakat, ya, bersama, berhubungan, berinteraksi. Maka pasti dalam bergaul itu ada pasti di situ mungkin kita punya salah ke orang punya salah ke kita, mungkin kita pernah berbuat zalim sama orang, ataupun orang berbuat zalim kepada kita. Kira-kira yang dimaksud zalim itu apa tuh? Zalim adalah satu perbuatan yang orang lain merasa tidak nyaman, orang lain dirugikan. Kan bisa saja kita ngomong ceger, orang sakit hati, itu dosa kan ya, apalagi macam lebih dari itu. Jadi perbuatan zalim itu dari yang kecil sampai yang besar. Berbuat zalim bisa berbuat zalim ke orang, bisa berbuat zalim kepada diri sendiri. Kita bisa nih berbuat zalim ke diri sendiri. Kalau berbuat zalim ke diri sendiri mah, ketika perintah Allah enggak kita laksanakan, itu berarti kita menzalimi diri sendiri. Ketika larangan Allah kita rajan, itu berarti kita menzalimi diri sendiri. Maka ada bahasa kita menzalimi diri sendiri, seperti doanya Nabi Allah Adam bersama istrinya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Allah ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Ya, jadi pertanyaan, Nabi Allah Adam berbuat zalim ngapain? Dengan istrinya, bahwa beliau itu dilarang oleh Allah di dalam surga untuk mendekati pohon. Karena diganggu sama iblis, maka akhirnya sampai mendekati itu pohon. Berarti Nabi Allah Adam ngerajang yang dilarang oleh Allah, maka itulah yang dimaksud dengan menzalimi diri sendiri. Nah kembali, ketika ada orang minta maaf nih ke kita nih, orang merasa dia melakukan kesalahan kepada kita, dia pernah berbuat zalim sama kita, dia minta maaf, dia minta hampura, dia minta maaf. Nah maka kita itu harus berlapang dada, mau memaafkan kesalahan orang lain. Jangan pokoknya saya mah enggak ridho, pokoknya sampai mati, sampai hari kiamat
saya emang nggak bakal maafin. Itu jangan kayak gitu, itu orang nggak bener tuh ya. Orang saking sakit hatinya diajak salaman aja nggak mau, Pak. Ada tuh yang begitu ya, saking sakit hatinya diajak salaman aja dia nggak mau dibawa mati barangkali ya. Jadi kalau misalnya begini, ada orang melakukan kesalahan kepada orang lain, akhirnya dia minta maaf ke orang itu, kan ini yang ini udah bagus nih, dia melakukan kesalahan, menyadari dan dia menyesali perbuatannya. Nah sekarang ini kalau dia memaafkan, ini dia jadi mulia nih ya. Kalau dia memaafkan menjadi mulia. Bahkan tadi kata apa dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, dia bakal dimasukkan ke dalam surga kalau mau memaafkan orang yang berbuat zalim. Tapi kalau dia nggak mau memaafkan, maka dia yang jelek akhirnya. Dia yang jelek jadinya. Tadinya mah bagus ya, akhirnya jadi jelek. Makanya di dalam Al-Quran, memaafkan kesalahan orang lain itu bagian daripada sifat orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran yang diawali dengan lafaz wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah, di ujungnya wal afina anin nas. Nah, kita di dalam hidup ada masalah tuh biasa ya. Kalau misalnya kita punya salah, itu mah biasa, manusia mah banyak salahnya. Ataupun orang lain melakukan kesalahan, itu udah biasa, manusia mah banyak melakukan kesalahan. Orang yang banyak melakukan kesalahan yang paling baik adalah at-tawwabu, mau dia bertaubat kepada Allah dan saling memaafkan di antara sesama kita. Kan beres lagi tuh lebaran lagi kan gitu. Maka kalau misalnya orang lebaran itu enggak berusaha, itu bukan lebaran. Jadi lebar itu artinya lebaran itu lebar, bebas, udah enggak punya salah ya. Maka berusaha tuh untuk itu, bagaimana dosa kita nih kepada Allah diampuni, bagaimana dosa kita dengan sesama itu diampuni. Maka kalau semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru itu namanya lebaran itu namanya. Jadi lebaran mah bukan identik sama baju, iya kan, bukan identik sama baju. Makanya laisal id liman tajammala bil libas wal marku, bukanlah lebaran itu adalah untuk orang yang baru pakaiannya dan baru kendaraannya. Lebaran mah bukan itu lebaran mah ya, kecuali anak-anak. Kalau anak saya bilang, Pak, lebaran mah bajunya tiga itu kan saya suka liatin aja. Hari pertama yang mana bajunya yang dipakai ya, dia udah atur nih, ini hari pertama nih. Itu kalau hari pertama dia udah pakai, besok udah nggak bakal dipakai. Kalau dia nggak ganti, itu bukan lebaran menurut dia. Besok tuh ganti, harus bajunya yang baru lagi. Nanti hari ketiga ganti lagi, harus yang baru lagi. Itu lebaran menurut versi anak-anak. Atau kita jangan kayak gitu ya. Lebaran bajunya bagus, kendaraannya bagus, rumahnya dibagus-bagusin, kuahnya numpuk ya. Jadi lebaran mah katanya innamal id liman ghufirat lahud dzunub. Lebaran mah adalah untuk orang-orang yang pada saat itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk agar dosa diampuni, yang dilakukan ya itu tadi, yaitu bertaubat untuk dosa yang hanya kepada Allah, saling memaafkan untuk dosa yang ada kaitannya dengan sesama manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua, dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan
kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah, semua hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah daripada bala, mara bahaya dan penyakit. Bihadhihin niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi